Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadza utawi iki iku kitab thaharati, kitab menjelaskan sesuci. Al-hadza utawi iki iku at-targhibu, dorongan fit-thaharati ing dalam bersuci. Qala dawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini ayat dipetik. Kalau kita baca semuanya, ayat ini la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi iku tetap ing dalam masjid. Maksud di sini adalah Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah, Masjid Quba itu dibangun sekitar tahun bulan September tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Itu Masjid Quba. Rijalun utawi pira-pira wong lanang, orang-orang yuhibbuna kang padha demen sapa rijalun ayyatahharu ing yen to sesuci sapa rijalun. Wallahu utawi Gusti Allah yuhibbu mencintai, Dia Allah mencintai al-mutahhirina ing wong kang pira-pira wong kang bersih bersuci. Diawali latakum fihi abada, janganlah mendirikan sholat di masjid abadan selama-lamanya. Kalau kita membaca ayat itu berhenti, seolah-olah jangan mendirikan sholat di dalam masjid selama-lamanya. Makanya
Hanya kalau kita diedit, hanya metik latakun fihi abada, ini seolah-olah jadi seperti itu. Ada juga lagi suratan fawaidul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat berhenti. Itu ada terusannya alladzi fawaidul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Demikian juga ada terusannya la takun fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ini asbabun nuzulnya. Dulu ada cerita ada masjid dibakar. Ana masjid dibakar mergo dibangunnya masjid bukan untuk mensiarkan agama Islam, justru dibangunnya masjid karena untuk menyerang Islam. Dulu ada masjid dibakar, dibangunnya masjid itu yang membangun adalah orang-orang munafik guna untuk menyerang perjuangan orang-orang Islam. Masjid itu dibangun untuk perkumpulan membahas bagaimana cara untuk menyerang orang-orang Islam. Akhirnya masjid itu dibakar. Kita tahu sendiri kan, di dalam ceritanya juga ada. Kalau orang munafik itu ada munafik akidah dan ada juga munafik non akidah. Kalau orang munafik akidah, memang orang itu bukan orang Islam, bukan orang Islam. Dia memasukkan Islam hanya untuk berpolitik. Makanya dimaksud di sini adalah munafikin. Yang dimasukkan neraka selama-lamanya adalah munafik yang pada dasarnya bukan orang Islam. Seperti Senuk Horgonya. Senuk Horgonya adalah orang Belanda yang dikirim ke Indonesia Nusantara untuk memecah belahkan persatuan umat Islam yang ada di Aceh, karena Aceh termasuk daerah yang sangat kuat Islamnya, persatuannya. Maka dikirim Senuk Horgonya, dia orang kafir, dia dipondokkan di pesantren di Mekah, dia ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, tapi dia orang kafir. Itulah adalah orang munafik. Dan munafik yang non akidah ya seperti orang Islam, tapi terkadang melakukan sifat-sifat menempel pada orang Islam, sifat-sifat munafik yang menempel pada orang Islam, seperti kalau kita berbicara bohong, terus kalau berjanji mengkhianati, kalau berbicara bohong. Ini dasarnya orang Islam, akidahnya Islam, akan tetapi terhinggapi penyakit sifat-sifat munafik. Jadi bukan munafik hakikatnya, tapi munafik dalam segi sifat. Kalau munafik dalam segi sifat, wong Islam itu rawan sekali terhinggapi penyakit sifat. Kita pun mungkin pernah menjadi orang istilahnya mempunyai sifat-sifat seperti orang munafik. Bicara bohong, janji mengkhianati, tidak menepati janji. Nah, kalau orang seperti ini, ya fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Masih terbuka pintu taubatnya, masih bisa terbuka, ampunan Allah masih luas. Ini masih ada harapan mendapatkan ampunan Allah. Pada umumnya manusia ini mempunyai sifat-sifat seperti itu yang tadi saya terangkan. Siapapun orangnya pernah berbicara bohong.
Siapapun orangnya mungkin pernah janji mengkhianati. Siapapun orang yang pernah, ya ada ciri-ciri orang munafik ada berapa? 3. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah munafik akidah. Artinya memang bukan orang Islam. Itu makanya dibakar. Qala sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru utawi bersuci iku nisful imani nisful imani separuhnya iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dunia dibangun opo ad-dinu agama dibangun ala nafsati ing atase bersih. Kesempurnaan ajaran Islam adalah memperhatikan terhadap masalah kebersihan. Islam agama yang suci. Oleh karena itu bersucilah kamu, karena sesungguhnya seseorang tidak akan masuk surga kecuali dalam keadaan bersih. Jadi memang Islam itu mengatur sampai kebersihan pun kita diatur, baik bersih dalam segi fisik maupun bersih suci dalam segi ruhani, jasmani, rohani. Jadi kalau badan kita bersih, terhindar dari penyakit-penyakit, akhirnya kalau bersih, sehat dalam rangkaian beribadah, kita bisa beribadah karena selalu sehat. Tapi kalau kita tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga kesucian, maka akan terserang penyakit. Akhirnya kalau sudah terkena penyakit, ibadahnya jadi nggak semangat, ibadahnya tertunda karena ada faktor penyakit. Berbeda kalau orang yang sehat karena menjaga kebersihan. Apalagi kebersihan organ tubuh. Setelah kita bisa menjaga kebersihan organ-organ tubuh, anggota-anggota tubuh, kita pun dituntut untuk membersihkan hati. Kalau penyakit ada obatnya. Kita penyakit mumet, pusing, kurang duit ya. Itu ada obatnya. Tapi kalau jika yang diserang itu hatinya, itu susah karena nggak ada obatnya kecuali apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan dengan Allah. Jadi bunya ad-din ala nadzafah, atas dasar dibangun agama ini dengan kebersihan. Bersih itu indah. Nah, tubuh kita kan hakikatnya adalah amanah, betul nggak? Tubuh kita sendiri ini pada hakikatnya adalah amanah. Maka kalau sudah amanah, wajib dijaga agar bisa melakukan kewajiban dalam rangkaian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang manapun di dunia ini terkadang itu memiliki menerapkan kebersihan. Kita lihat mungkin di YouTube, kita lihat ceritanya di Jepang, di Cina, di Arab, kebersihan itu pangkal utama. Kalau di sana pangkal utama dilarang buang sampah sembarangan. Kalau di Jepang buang sampah sembarangan itu ada hukumannya. Dalam mereka saja sudah mengedepankan kebersihan, apalagi Islam ini jauh lebih ketat dalam kebersihan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
salat, miftahus salati utawi kuncinya salat iku at-tuhuru, bersih, suci. Kenapa Islam itu mengedepankan kesucian, sedangkan negara-negara itu pun mengedepankan kebersihan? Nah, Islam ini lebih menerapkan kebersihan. Karena apa? Kita mempunyai yang namanya wudhu. Bersih belum tentu suci. Gimana? Ini nak suci kita hitung bersih. Maka di sini kunci daripada sholat adalah wudhu. Kalau raup bangun tidur terus cuci muka tidak niat wudhu, ini bukan terhitung berwudhu, tapi hanya membersihkan. Dan kalau sudah berwudhu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh rambut, ini termasuk membersihkan anggota-anggota badan, karena untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Islam sampai sedetil ini diterapkan. Maka kalau kita sholat tanpa adanya suci, tanpa adanya berwudu, maka sholat kita pun akan tertolak karena dalam keadaan tidak bersuci. Maka tadi kan jelas sudah dikatakan Islam agama yang suci. Oleh karena itu kesucian, bersucilah kamu, karena sesungguhnya seseorang tidak akan masuk surga kecuali dalam keadaan suci. Jadi orang-orang yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang kondisinya itu suci. Monggo Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tuhuru itu ada angka nomor 6. Berarti diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi. Keterangan ini juga terdapat di kitab Syarhul Ihya Bizabidi. Terus nomor 4, nisful imani, ada angka 4, itu di situ diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Keterangan juga fi Syarhul Ihya, juga terdapat di kitab Ihya Ulumuddin, Syarah Ihya Ulumuddin. Terus Fiqhul Mutaqahhirin, ayat yang diawali dari la takum fihi abada, al-ayah sampai wallahu yuhibbul mutahhirin adalah surat Taubah. At-targhibu fis siwak. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an usalliya rak'ataini bisiwakin ahabbu ilayya min an usalli sab'ina rak'atan bi ghairi siwakin. Hadza kali iku at-targhibu, dorongan fisiwaki ing dalam bersiwak. Apa itu siwak? Siwak secara bahasa Arab berarti menggosok. Di sini menggosok gigi dengan alat kayu yang namanya kayu siwak. Itu zaman dulu belum ada Pepsodent, belum ada pasta gigi, belum ada sikat, maka Rasulullah SAW untuk menggosok gigi itu memakai siwak. Lah, terus bagaimana ini? Apakah termasuk orang yang sudah menggosok gigi, memakai pasta gigi, terus digosok, ini termasuk siwakan? Sudah termasuk kategori bersiwak? Nanti saya terangkan. La'an usolliya, nyati utawi uliya salat ingsun, salat rakaataini kelawan rakaat, bisiwakin kelawan siwak, iku ahabbu lewih demenaken ingsun
ahabbu lawih demenaken ilayya tumrap ingsun iku ahabbu lawih kinasiya ilayya mungguh ingsun min an usolliya saking yen to salat sapa ingsun sabaina kalawan 70 apane sing 70 rakaatan rakaate oleh salat mau bil ghairi siwakin kelawan tanpa bersiwak. Nah, menurut kitab takrib itu ada yang menerangkan asal aswaku aidon ala ma yastaku min arokin wa nahwihi. Siwak adalah menggosok baik dari jenis kayu arok maupun selain sepadanya kayu arok, berarti Pepsodent memakai sikat, Pepsodent ini menurut aswaku ala ma yastaku min arokin wa nahwihi, berarti Pepsodent membersihkan, menggosok gigi pakai sikat, pakai Pepsodent ini sudah termasuk kategori bersiwak karena membersihkan. Akan tetapi afdolnya walaupun kita sudah bersiwakan, maka lebih afdolnya sudah bersih dibersihkan lagi. Karena apa? Karena sunnah dari Rasulullah SAW kita tetap memakai siwak, maka dalam melakukan si bersiwak itu lebih afdol. Ya betul, Pepsodent terus kita bersihkan pakai sikat, gosok gigi sudah termasuk membersihkan gigi dan mulut, berarti sudah bersiwak. Tapi lebih afdolnya lagi sudah menggosok gigi mau sholat terus bersiwakan, kan nggak mungkin. Kita kan siwakan harus memakai kayu siwak. Terus kalau kalian itu membersihkan lagi dengan sikat gigi mau sholat bawa sikat gigi terus sikatan, ya tidak mempunyai kesunahan. Karena apa? Sikat gigi itu bukan daripada jenis kayu siwak. Jadi kalau memang mau menambahkan kesunahan itu ya mempersiapkan kayu siwak itu lebih afdol. Karena di sini ya Pak, nilainya itu istimewa. Sholat yang melakukan siwak dengan sholat yang tidak bersiwakan, walaupun tadi sebelum sholat kita melakukan gosok gigi, tapi kita tetap bersiwakan, itu tetap mendapatkan pahala kesunahan. Artinya sholat yang memakai siwak dan sholat yang melakukan sholat tanpa adanya bersiwakan ini jauh. Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunat 2 rakaat yang memakai siwak itu Nabi lebih mencintai daripada aku sholat 70 rakaat tanpa adanya bersiwak. Nilainya itu lebih apa? Lebih bagus sholat 2 rakaat memakai bersiwak daripada melakukan sholat 70 rakaat tanpa adanya bersiwak. Jelas kesunahan, walaupun kita sudah bergosok gigi, mulut kita bersih, tapi tetap kalau ingin melakukan kesunahan boleh-boleh saja, karena kesunahan itu kita memakai siwak. Sing repot mali kados niki. Wis mangan bola bali mau awan esok sampai sholat isya urung sikatan, mau sholat berjamaah banyak orang mau bawa siwak, terus mau sholat koklok kanan kiri, tapi kan belum itu loh, belum sikatan. Ini kan jijik kan, banyak kotoran-kotoran yang menempel di kayu siwak, letakkan jejer yang ngerikan. Itu maksudnya apa? Ya, itu lebih baik menggosok gigi dulu terus kita siwakan, berarti siwak kita
Ya memang pada dasar kayu siwak itu membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada gigi. Tapi kan kita sekarang sudah zamannya zaman yang lebih mutakhir, lebih maju, tetap lebih efisien. Kita boleh saja tetap memakai siwak, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati la faradtu alaihim as-siwaka inda kulli salatin kama faradtu alaihim al-wudu'a. Laula an asyqa, lamun ora ana yen to berataken ingsun kanjeng Nabi, lamun ora berataken ala ummati atas umat ingsun, jawabe syarat lau la fartu mongko nyekti majibaken ingsun alaihim atas umatku, majibaken asiwaka ing bersiwak nginda kulli sholati ning dalem nalikane arep saben-saben nglakoni salat. Kama faratu kaya uliye majibaken ingsun alaihim ing atase ummati majibaken al-wudu'a ing wudu. Wudu wajib untuk melakukan salat. Artinya bagaimana? Jika tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan mewajibkan siwakan. Itu kan berarti memang betul-betul sunnah benar-benar sunnah. Andai kata itu saya tidak memberatkan umatku, maka siwak itu saya akan wajibkan seperti wajibnya wudu nalika arep melakukan sholat. Ini tiap-tiap andai kata ini kan Nabi tidak memberatkan, setiap mau melakukan sholat ini wajib dengan siwakan. Tapi saya tidak mau memberatkan umatku dengan siwak, maka hukumnya siwak itu adalah sebatas sunnah. Lanjut. Wa qala sayyiduna Aliyun karramallahu wajhah. Wa qala lanadika berkata sayyiduna pemimpin kita rupanya Aliyun sahabat Ali karramallahu wajhah. As-siwaku utawi bersiwak iku yazidu nambahi apa siwakan, nambahi fil khifzi ing dalam hafalan, wa yuzhibu lan ngilangaken apa siwak, ngilangaken al balghamah ing riak. Jadi termasuk fungsi daripada bersiwak, istimewanya bersiwak tidak hanya mendapatkan pahala, tidak hanya membersihkan kotoran gigi, kotoran mulut, tapi fungsi daripada siwak juga bisa menyebabkan hafalannya kuat. Bagi orang-orang yang ingin tahfidz, orang-orang yang ingin menghafalkan Al-Quran atau menghafalkan apa saja, yang menghafalkan pelajaran, menghafalkan nahwu surah, kitab mimriti, kitab mimriti atau alfiyah, ini disarankan kalau memang ingin hafalannya itu lebih kuat, maka disunatkan ini untuk bersiwak, mau menghafalkan kitab mimriti umpamanya.
sebelum menghafalkan kitab bersiwak, dan juga menghilangkan riak, termasuk fungsi daripada siwakan itu bisa menyebabkan hilangnya riak. At-tarhibu tawiki itu at-tarhibu menakut-nakuti min isti'mali awamil zahabi, dari menggunakan wadah-wadah saking jenisnya emas wal fiddati lan perak sloko. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala nandika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nandika innal ladzi ya'kulu innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Innal ladzi satamna sungguh seorang yakulu yang makan aw yashrabu atau ia meminum, maka meminum fi aniyatiz zahabi ing dalam menggunakan wadah emas, tempat emas, wal fiddati lan perak, innama yujarjilu angin pastine ia mengesorkan fi batnihi ing dalam, mengesorkan bahasa Indonesia apa itu? Memasukkan ya, menuangkan fi batnihi di dalam perutnya, menuangkan naro jahannama ing pada api neraka jahannam. Ini kan ada wong sugih, kuna kalian itu ya orang bakalan minum gelas emas, orang bakalan makan minum apa? Emas, bakal di gua beli emas. Boro-boro nanti sini makan lampu ya alhamdulillah 5 gram 10 gram. Pokoknya Arab gelas emas. Ini kan kampungnya sultan ini, kampung orang-orang yang berduit. Ini kayaknya tidak, hadis ini tidak berlaku untuk kalian. Ya. Kalau besi bagaimana? Besi nggak masalah. Jadi di sini wadah yang berjenis emas ataupun perak. Ini kalau zaman dahulu memang iya, para raja, para sultan ini terkadang pakai gelasnya gelas emas, piringnya juga piring emas. Ini sama saja menuangkan dirinya, menuangkan perutnya api dari api neraka. Itu sebenarnya siksanya orang-orang yang tidak mau menuruti apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nekat karena gengsi dia tetap nekat memakai minuman wadah yang memakai emas ataupun perak karena gengsi saja. Maka inilah ancamannya orang-orang yang makan tempat makan atau tempat minum wadahnya memakai jenis emas. Ini terjadi enggak? Kalau orang kaya memang bisa terjadi. Nah, Ustadz Anjar, Ustadz Yusuf sulit sekali. Sulit. Ustadzah Ifa apalagi gelap berat duwe kok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hadza utawi iki iku babul wudu'i, bab menjelaskan wudu. Hadza
at-targhibu anjuran fil wudu'i ing dalam melaksanakan wudu, wa fi isbaghihi lan menerangkan dalam menyempurnakan wudu, wa targhibulan meden-medeni menakut-nakuti ancaman min adamil isbaghi, dari tidak adanya menyempurnakan wudu, orang anane sempurnane wudu, wa malan hal yuqalu yuqalu yang diucapkannya ba'dal wudu'i setelah berwudu. Jadi bab ini bab penerapan wudu. Wudu ini sangat penting karena saking pentingnya wudu, sholat itu ditentukan sah dan tidaknya ditentukan juga wudunya. Kalau wudunya tidak sah, maka otomatis sholatnya pun tidak sah. Ini satu rangkaian. Maka kalian harus betul-betul memperhatikan wudunya. Jangan sampai ada anggota yang belum terbasuh dengan air wudu. Ini biasanya ini telapakan, karena sekarang pakai, makanya dulu itu kalau berwudu itu zaman dahulu itu langsung ada masuk kolam. Kalau kolam yang jelas semuanya ini akan, yang tadinya kering akan basah karena semuanya kakinya masuk. Nah kalau sekarang ini kan wudunya pakai air mengalir panduran atau itulah bernama pang, pakai keran, terkadang atasnya tapi telapakan kakinya itu belum terkena air, itu perlu, makanya perlu digosok, artinya biar merata airnya. Qala Allah Ta'ala, ya idza kuntum ing dalam nalikon jumeneng nglakoni sira kabeh nglakoni illa sholati marang salat. Jawabe syarat idza faksibu mongko basuh sira kabeh basuh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh, wa aydiyakum lan ing pira-pira tangan ira kabeh basuh tangan ira kabeh illal marafiqi sartane pira-pira sikut, wamsahu lan musapa sira kabeh biruusikum ing pira-pira sira kabeh, wa arjulakum lan basuh pira-pira sikil sira kabeh basuh ilal ka'bain kemoko mari sartane kedua mata kaki. Ini ada nomor 2 berarti suratul Maidah, bukan suratul Maidah ayat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati, kuncinya sholat at-tuhuru suci. Utawi kuncinya sholat itu at-tuhuru bersuci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a fa ahsana al-wudu'a
wa shalla rak'ataini lam yuhaddits nafsahu fihima bi syai'in minad dunya kharaja. Man utawi sapane wong, man utawi sapane wong iku tawaddoa berwudu sapa man, barang siapa yang berwudu fa ahsana, kemudian membaguskannya, al-wudu'a ing wudu fa ahsana mongko bagusi sapa man, bagusi al-wudu'a ing wudu, wa sholat dan sholat ia sholat, wa sholat ia sholat rakaatani 2 rakaat, lam yuhaddis hal ora nyeritani sapa man nafsahu ing awak dhewe man fihima ing dalem fihima ing dalem fihima ing dalam rakaataini, fihima ing dalam rakaataini bisyai'in kelawan sesuatu pembicaraan minat dunia, pembicaraan minat dunia dari masalah dunia, kharaja mongko metu sapa man, kharaja mongko metu sapa man. Ini jawab syarman atas man alat kota. Kharaja mongko metu sapa man, metu min dzunubihi saking pira-pira dosane man, oleh metu kayomi waladku kaya dinane nglahiraken ing man sapa ummuhu ibune man. Paham maksudnya enggak? Jadi barang siapa berwudu, menyempurnakan wudunya, bagus di wudunya, kemudian mau melaksanakan sholat 2 rakaat, apa baik ini sholat rakaat yang bersifatnya wajib ataupun sholat sunat 2 rakaat. Nah, setelah wudu, di antara wudu sampai engkau melakukan sholat tanpa adanya pembicaraan, ketemu kalau koncone menang langsung sholat, tanpa adanya pembicaraan yang tentang masalah dunia. Mereka ini Ustaz Anjar berbesok wudu, terus ketemu kalau Mas Faiz, Ustaz Faiz, kayak mau kooperasinya simputan sampah. Ini kan babes masalah dunia. Nah, tanpa adanya pembicaraan bab masalah dunia, kamu bisa melaksanakan langsung sholat. Ini pahalanya seperti bayi anak bayi yang baru dilahirkan. Kan seperti bukan berarti kayak bayi, bukan seperti segi bersih, isi bersihkan Gusti Allah. Berang detik kemudian dia melakukan maksiat. Nah, makanya orang yang suci, bayi itu benar-benar suci ya. Bayi itu betul-betul suci. Artinya suci, badan kita awal mulanya hakikatnya adalah keadaan itu suci tanpa dosa. Kita keluar itu tanpa dosa. Makanya bayi itu karena belum adanya dosa, bayi itu kan belum punya dosa, itu baunya wangi,
baunya wangi, keringatnya bayi pun wangi. Berbeda kalau kita yang sudah melakukan penuh dengan dosa, keringatnya sih nggak seperti keringat bayi. Mulanya diciumi bayi, diambungi, itu yang ambungnya wangi. Nah kita ngambungi Ustaz Anjar akan dosa, keringatnya ya wis mampu badan. Ya enggak? Ya karena apa? Itu semuanya karena apa? Dosa kita yang diperbuat, kita berbuat dosa. Akhirnya kita sudah tidak wangi lagi. Bayi itu kan wangi, diambung tutupnya dia wangi, ya kan? Senang nggak ngambungi bayi? Orang sikat giginya dia wangi ya, orang mana untuk ini ya. Tapi yang jelas keringetan bayi itu nggak apa, betul nggak? Nggak apa, wangi. Karena memang si bayi itu belum mempunyai dosa. Ngambungi wongis itulah ke atas ya. Berbeda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa al-abdu al-muslimu fatamat mabo kharajat al-khotoya min fihi. Idza tawaddaa nalika berwudu sapa al-abdu hamba, saat hamba berwudu, sifatnya hamba al-muslimu kang Islam, fatamat mabo, kemudian berkumur, ia di sini adalah abdu, fatamat mabo, kemudian berkumur, ia berkumur. Jawabnya idza kharajat, maka keluar opo al-khotoya, biro-biro kesalahan, min fihi, saking tutuke abad. Itu apa? Khasiatnya orang yang berwudu menyempurnakan. Artinya kita berwudu betul-betul menyempurnakan kumpulnya kuyok 3 kali. Itu kalau wudunya itu benar, maka kesalahan-kesalahan yang keluar dari mulutmu itu akan dibersihkan. Tapi kesalahan ini kesalahan yang tidak berhubungan dengan akul adab ya. Kalau kita tadi berbohong, itu Allah memberikan ampunan. Berbohong, kalau kita berbohong, yang berbohong mulut apa mata? Mulut. Ini kan fungsinya yang nanya lagi berkumur, yang berkumur kan mulut. Maka kesalahan-kesalahan yang ada hubungannya dengan mulut kita akan dibersihkan. Tapi kesalahan orang-orang yang istilahnya ghibah, ya kita jangan menghibah lagi. Artinya istilahnya dosa-dosa yang keluar dari mulut akan dibersihkan, ya. Dari mulut, ya. Mulut itu juga banyak potensi untuk melakukan maksiat. Terkadang tanpa lepas kontrol kita menyakiti hati seseorang. Terkadang kita juga berbohong. Terkadang juga kita bermuka dua, di sini ngomong A, sini ngomong B, akhirnya sini ngomong A, B ini bentrok gelut. Kita termasuk dari mulut. Ini dosa mulut itu juga termasuk rawan sekali. Karena apa? Mulut ini berbicara tanpa bilang, kalau sudah berbicara berbahaya. Nah, sampai Jawa tos, tak cepat marinya, luka menolong, cepat marinya tak macam dia. Tapi nang wis nyantar iku mulutmu, suwe marinya, bahkan terkadang sakit hati ini kan karena omongan dari mulut itu sampai mati. Maka jagalah mulutmu. Mulutmu adalah harimaumu. Memang ngomong itu diperhatikan. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, kita sudah mikir
Niki wong masih asal ceplos asal ngomong iki wis. Berbahaya. Wa idza sal mongko nalikane nyemprotaken menyembuhkan banyu irung menyemprotaken banyu saking irung sapa man kharajat moko keluar apa al khotoya keluputan. Dosanya irung apa? Dosanya irung ya mencium tanpa haknya. Terus apa? Hidung ini kan bukan mendengar, merasakan kan. Hidung itu ya menolak doa ya, tapi kan doa hidung ini lebih sedikit nih, lebih banyak potensi maksiat mulut tak hidung ini sedikit, lebih sedikit paling ngambung wong sing kudu hakeh kan ngambung siki dari seorang boirung lebih memang mulut. Nah itu kan wis ini berbahaya memang. Mulut itu boleh dosa itu mulut. Nah irung mana mendingan ini bolangan loro tapi mana mendingan. Artinya potensi bermaksiat ya urung itu tidak bisa mendengar, itu tidak bisa melihat, itu tidak bisa berbicara. Paling apa? Yang mana mencium makanan yang bukan haknya kan hanya sekedar mencium, tidak memakan. Enak teman ya, dulunya siapa ya? Yang mana ya? Dicium. Dulunya siapa? Apa itu hubungan orang mana apa mungkin memucok. Ya kalau entah mana. Kalau itu tak mampu. Ini itu memang potensinya sedikit ya, gitu daripada anggota tubuh yang lain. Terus ini pun akan keluar min anfihi saking irunge hidungnya abad. Wa idza wasala mongkonalikone basu sapa abad basu wajhahu ing wajahnya kharajat mongko keluar apa al khataya pira-pira keluputan kesalahan fi wajhihi ing dalem wajahe abdul hatta takhruja sehingga metu apa wa idza khasala wajhahu kharajat al khotoya min wajhihi. Min tahti asfari ainaihi saking ngesor-ngesore pira-pira pelapukane mata lorone abet takruju metu apa mau mesti babe nama wajah salah wajahku kharaja al khotoya wajahku. Jadi akan keluar dari bawah telapukan ini apa namanya? Ini telapukan ya. Bahasa Indonesia telapukan ini telapukan. Ini akan keluar. Dan kita pula wajah ini kan ada bagian-bagian wajah ini kan ada hidung. Ini lebih universal ya. Kalau wajah ini universal karena lebih umum. Karena wajah ini meliputi ada mata, ada hidung, ada mulut. Jadi kalau wajah ini berdosa, ini mengenai dosanya mulut, ini bagian daripada wajah, lebih umum. Kalau mulut kan lebih spesifik ya, mulut lebih spesifik. Tapi kalau wajah meliputi dari anggota hidung, mulut, mata. Dan di sini akan keluar dari wajah ini yang berbuat maksiat wajah kita ini akan keluar dari telapukan motor lorone Singapura. Wa idza khasala mongko ing dalam nalikane basu sapa abad yadaihi ing tangan lorone abad
kharajat mongko metu apa al khotoya pira-pira keluputan min yadaihi saking tangan lorone abet hatta takhruja sehingga metu min tahti hatta takhruja sehingga metu apa khotoya hatta takhruja sehingga metu apa pira-pira dosa min tahti alfarihi saking misor-misore kukune abad. Jadi mau takhruju min tahti asfari ainihi metu keluar apa khotoya apa keluputan min tahti asfari ainihi dari bawah beberapa pelakukannya motoloro. Kalau kita membersihkan kedua tangan maka akan keluar dari bawah kukunya si abad. Jadi kalau kita tangan ini lebih potensi melakukan maksiat. Pokoknya maksiat tangan ini kalau kita berwudunya dalam koridor betul-betul menyempurnakan, dengan otomatis kita ini tanpa disadari dosa-dosa yang berhubungan dengan hakullah ini akan keluar dengan sendirinya. Faidah masaha firasihi kharajat al-khotoya. Al-Fatihah.